Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan korban syukur bagi Allah. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, sungguh ajaib pertolongan-Mu Tuhan. Kau nyatakan kasih setia, kemurahan-Mu selalu ada, limpah
menyanjungmu. Terima kasih Bapa, Engkau baik, selamanya baik. Engkau ajaib, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh ajaib karya-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur buat hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang semakin diubahkan melalui firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Di nama Tuhan, biarlah di pagi hari ini, sebelum kita mulai segala sesuatu, biarlah kita belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan, bagaimana Tuhan selalu menyertai kita di dalam segala keadaan. Bagaimana penyertaannya selalu ada dalam hidup kita, dalam keadaan situasi kondisi apapun juga. Oleh sebab itu kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini sebuah janji firman Tuhan yang sangat luar biasa indah. Daud berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, lembah kematian, aku tidak takut bahaya. Apa janji yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Janji Tuhan kepada Daud dikatakan, sebab Engkau besertaku. Kata besertaku ini Bapak Ibu dalam bahasa Ibraninya, bahasa kitab Perjanjian Lama, adalah imad. Imad ini mempunyai dua arti dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah to stand against, berdiri untuk melawan. Melawan siapa Bapak Ibu? Ya. Kita sebagai orang-orang Kristen, saya percaya kita ini tidak punya musuh. Tetapi kita harus menghadapi kenyataan hidup. Ada orang-orang tertentu yang tidak suka dengan kita. Ada sebagian orang yang bahkan ingin menghancurkan hidup kita, walaupun kita tidak memusuhi mereka. Nah, ini janji Tuhan yang luar biasa. Kata imad besertaku, ya. Tuhan berjanji akan berdiri untuk melawan, stand against, melawan orang-orang yang mencoba menghancurkan hidup kita, melawan orang-orang yang mencoba memasang perangkap jerat dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan berjanji akan berdiri bahkan di depan kita, di belakang kita, menguatkan kita, bahkan menjaga, melindungi kita, sehingga sekalipun mungkin hari-hari ini kita sedang berjalan di padang gurun, kita berjalan di tahun-tahun yang sulit, ya, tahun-tahun yang sukar,
Percayalah, ketika kita ini disertai oleh Tuhan, tidak ada yang sukar di mata Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, Tuhan sanggup memberkati kita dalam segala masalah yang kita hadapi. Kata imat, arti yang kedua adalah to stand by. Ya. Ada sebuah judul lagu cukup lama, ya, lagu tentang cinta yang berjudul Stand By Me. Stand By Me ini adalah mengisahkan bagaimana seorang kekasih itu selalu berada di dekatnya untuk menguatkan, untuk encourage, untuk mendukung kekasihnya. Ya. Demikian juga apa yang Tuhan Yesus janjikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dia sebagai gembala yang baik akan senantiasa ada di sisi kita. Saat kita dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, percayalah tangan kanan Allah yang memberikan kekuatan, tangan kanan Allah akan memberikan kemenangan dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah janji penyertaan Tuhan. Tuhan senantiasa besertaku. Ya. Oleh sebab itu, kalau hari-hari kita mungkin sedang berjalan di tahun-tahun yang sukar, di hari-hari yang sulit, tahun-tahun kekeringan, percayalah akan janji firman Tuhan. Ya, He will stand by us. Dia akan berdiri mendukung kita, menopang kita, memberikan encourage, ya, memberikan dorongan sehingga kita tetap kuat di dalam segala keadaan, situasi dan kondisi apapun juga. Ayat yang berikutnya kita akan buka di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan ayat yang 24. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara lihat, satu janji yang indah di dalam kitab yang sama, kitab Mazmur. Tuhan berjanji, aku akan menetapkan langkah-langkah orang. Bukan setiap orang-orang percaya, tetapi dikatakan orang-orang percaya yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekalipun mungkin kita ini mengaku orang-orang percaya, sekalipun kita mengaku aku pengikut Kristus, sekalipun kita berkata aku ini orang Kristen, tetapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak hidup berkenan kepada Tuhan Yesus, maka janji ini tidak akan digenapi. Dan kalau kita rindu di situasi yang sukar hari-hari ini, ya, saudara ingin meraih keberhasilan, saudara ingin bisa tetap survive, menjalani padang gurun, bahkan saudara tetap diberkati, mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Jangan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan berjanji, aku akan menetapkan langkah-langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadaku. Dan ketika setiap langkah kaki kita, langkah demi langkah kaki kita dipimpin oleh Tuhan Yesus, oleh gembala kita yang baik, langkah demi langkah, maka saya akan percaya padang gurun akan kita lewati, tahun-tahun yang kering, tahun-tahun yang sukar akan kita lewati, bahkan kita lewati dengan kemenangan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, yang pertama, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Stand against, berdiri untuk melawan. Stand by, berdiri untuk memberikan dorongan, nasihat, dukungan, encouragement. Dan yang kedua, kita juga belajar, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kaki kita dibawa kepada air yang tenang, dibawa kepada rumput yang hijau. Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati saudara semua yang mendengarkan dimanapun Anda berada, mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan ketika kita membuka fajar dengan memuji menyembah Tuhan, kita merenungkan kepada firman Tuhan,
Maka saya kena percaya sepanjang hari ini kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan Tuhan akan buat menjadi berhasil dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi.